Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Gerhana matahari pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu bertepatan dengan meninggalnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Maka orang-orang pun mengatakan, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, bahwasanya ketika terjadi gerhana, maka mereka meyakini bahwa ada yang meninggal dunia dari para pembesar, atau ada yang lahir dari anak pembesar atau para tokoh. Maka ketika meninggal anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan dengan gerhana matahari, maka orang-orang pun meyakini ketika itu bahwasanya gerhana matahari itu terjadi karena meninggalnya anak dari seorang pembesar, seorang tokoh pemimpin, yaitu anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menjelaskan kepada orang-orang pada saat itu bahwasanya keyakinan tersebut adalah tidak benar. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun bulan karena meninggalnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fabza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Dan apabila kalian melihat fenomena terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, maka hendaklah kalian bersegera mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera melaksanakan salat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana sebagaimana yang kita baru laksanakan. Kemudian ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis yang sahih yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhil ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi, walakin yukhawwifullahu biha ibadahu, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fabza'u ila dzikrillahi wa ila du'aihi wa ila istighfarihi." Sesungguhnya ini adalah ayat-ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya gerhana matahari dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita, kepada kalian, bukan karena adanya yang meninggal dunia, meninggal seseorang, bukan karena adanya ada seseorang yang lahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dengan terjadinya gerhana matahari ataupun bulan ini untuk memberikan rasa takut terhadap hamba-hambanya, agar hamba-hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kemaksiatannya dan segera melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka apabila kalian telah melihat peristiwa gerhana ini, maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah, bersegera untuk berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan gerhana ini, selesaikan gerhana ini
sehingga matahari pun dapat terlihat kembali, dan segeralah kalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak untuk berzikir kepada Allah. Kita senantiasa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan gerhana yang terjadi. Begitu juga kita disunahkan untuk memperbanyak bersedekah kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan Nabi pernah mengatakan bahwasanya beliau khawatir jangan-jangan gerhana itu merupakan yaitu terjadinya hari kiamat. Jamaah sekalian, bahwasanya gerhana, hilangnya cahaya bulan ataupun matahari itu merupakan salah satu bentuk miniatur bahwasanya begitulah gambaran kelak nanti ketika terjadi hari kiamat, maka cahaya matahari dan bulan pun hilang sirna. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pun takut pada saat terjadinya gerhana matahari, karena beliau khawatir itu terjadi hari kiamat pada saat itu. Maka beliau pun segera melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Begitu juga para sahabatnya pun sholat bersama Nabi secara berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita hanyalah ibarat sebutir pasir di hamparan Sahara, atau ibarat setetes air di samudera lepas, atau bahkan lebih kecil dari itu semua. Tak ada yang dapat disombongkan. Kita hanyalah noktah atau titik di alam semesta ini. Dan semesta ini pun tunduk dan patuh pada penciptanya yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Surah Al-Hajj ayat 18. Namun alangkah pandirnya bodohnya manusia jika dengan pongah mempertontonkan kezoliman dan kedurhakaannya. Lihatlah matahari, bulan yang sedang gerhana saat ini. Tidaklah Allah memperlihatkan ini semua, melainkan agar semua manusia kembali takut kepadanya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk memberi rasa takut. Surah Al-Isra ayat 59. Ya, rasa takut dan mendekat. Jika rasa takut itu beriring harap padanya, maka seorang hamba sejati akan bersegera, bahkan akan berlari berlindung kepada keluasan rahmatnya. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah, inna adaba rabbika kana mahdura. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Saatnya untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk membuka lembaran baru kehidupan. Saatnya untuk memperbanyak kebajikan dan amal soleh. Saatnya untuk memperbanyak sedekah. Bahkan saatnya berjihad dengan harta dan tenaga, membela tanah suci Al-Quds dan kiblat pertama Masjidil Aqsa yang masih terjajah. Saatnya untuk menghentikan segala kesyirikan dan kekufuran. Saatnya untuk menghentikan segala kemaksiatan. Saatnya untuk menghentikan segala kezoliman, ketamakan, dan keserakahan. Jika Allah Maha Kuasa membenamkan bulan dan matahari, maka tidak ada sulitnya baginya untuk membenamkan orang-orang yang zalim dan durjana. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau mengira
bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surah Ibrahim ayat 42. Tak akan ada yang abadi di dunia ini, semuanya hanya sementara. Jangan mengisi lembaran kehidupan dengan pekatnya dosa dan kezaliman, karena semua akan ada pertanggungjawabannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kapan saja engkau dapat hatimu telah kehilangan cinta kepada Allah dan persiapan untuk bertemu dengan Allah, namun yang menetap pada hatimu adalah cinta kepada makhluk serta cinta kepada dunia, maka ketahuilah telah terjadi gerhana kegelapan dalam hatimu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah saatnya bagi orang beriman untuk kembali menguatkan iman dan keyakinannya kepada Allah. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubun li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belum tibalah waktunya, saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Al-Hadid ayat 16. Ingatlah kita bahwa setiap saat kematian dapat saja datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, yadba'ul mayyit salata ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Orang yang meninggal diiringi 3 hal. Yang 2 akan kembali, sedang yang 1 terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalannya akan terus tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah memberikan husnul khatimah bagi kita semuanya. Dan semoga pula lembaran kehidupan yang tersisa berisi penuh kebaikan, kesolehan dan kebahagiaan. Dan semoga mata dan telinga ini masih sempat menyaksikan kemenangan kaum muslimin di tanah suci dan kiblat pertamanya, Masjidil Aqsa yang mulia. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وزمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين من اليهود الغاصبين ومن النصارى المعتدين ومن عاونهم من المنافقين والمشركين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.